Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat. Alhamdulillah sehat semua. Nah, bagaimana kabar teman-teman? Ada yang ini temannya yang tidak hadir? Ada? Berapa orang? Dua orang yang tidak hadir ya. Siapa? Siapa? Amin. Yang tidak hadir. Siapa lagi? Naufal. Baik. Pagi ini yang tidak hadir dua orang. Kenapa Naufal dengan Aminuddin nggak hadir? Ada yang tahu? Sakit? Oh ya sakit. Berarti udah ada konfirmasi dengan wali kelas ya? Ya baik. Sebelum kita mulai layanan bimbingan kelas IKAL, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Nah, ketua kelas silakan pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini Ibu akan memberikan layanan berupa layanan klasikal, yaitu mengenai belajar yang baik. Nah, tujuannya di sini agar supaya peserta didik atau kalian bisa menemukan masalah, kesulitan dalam belajar dan bisa mencari solusinya. Itu adalah salah satu tujuan dari layanan dasar ini, ya. Baiklah, karena masih pagi, biar kita lebih semangat ya untuk menjelang siang nanti. Alangkah baiknya kita breathing dulu, yuk berdiri semuanya, yuk. Nah, berdiri semuanya. Ya, masih pagi, nggak boleh ada yang malas-malas. Semangat ya. Oke, baik. Siap? Ya, tepuk semangat. Tepuk belajar. Layar di depan. Bisa? Bisa kelihatan yang di belakang? Bisa, yang di samping bisa kelihatan? Oke, baiklah. Di sini Ibu akan memaparkan tentang belajar yang baik ya. Sudah, Bu? Oke. Belajar yang baik. Nah, di layar ini bisa kita lihat ya. Sebelum kita memulai untuk belajar, tentunya kita terlebih dahulu harus mempersiapkan diri supaya hasil belajar kita yang kita dapatkan akan maksimal. Contohnya, mengkondisikan hati, ya, mengkondisikan hati supaya apa? Tenang, ya, supaya tenang dan bisa berdoa serta menanamkan kesungguhan di dalam hati ya. Nah, di situ next.
Dapat dilihat di sini menurut Daryono dalam Retribusi Mulia tahun 2006-2001 beliau mengatakan berhasil tidaknya seseorang di dalam belajar disebabkan oleh dua faktor. Nah, coba perhatikan di sini, ya. Perhatikan faktor internal, ya. Nah, apa itu faktor internal di sini? Yaitu faktor yang mempengaruhi dari dalam diri siswa seperti kesehatan, minat, bakat, inteligensi, motivasi, dan cara belajar. Ya, nah, yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor dari dalam diri kita. Nah, yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang mempengaruhi dari luar diri seperti kondisi keluarga, kondisi sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Nah, yang kedua itu adalah faktor eksternal, ya. Nah, sampai di sini ini ungkapan dari Bapak Mulyo Daryono. Oke, selanjutnya kebiasaan belajar siswa yang baik, ya. Nah, di sini ada beberapa. Ini yang nomor pertama yaitu siswa yang baik selalu rajin mencatat materi pelajaran yang diajarkan gurunya. Catatan itu akan sangat berguna menjelang ulangan harian atau untuk mengerjakan pekerjaan yang sulit. Nah, salah satunya kebiasaan belajar siswa yang baik itu adalah yang pertama mencatat. Nah, kita harus rajin mencatat ketika guru memberikan materi-materi. Jangan malas mencatat. Nah, dari catatan itu kita menyimpan catatan. Nah, di dalam waktu kita butuhkan. Jika ada PR, kita bisa melihat catatan. Jika ada soal-soal, kita bisa mengulang lagi. Nah, mudah bagi kita untuk belajar di rumah. Itu gunanya mencatat, ya. Nah, selanjutnya maaf ya nak, ibu kalau dari jauh nggak kelihatan, biar ibu pakai kacamata dulu ya. Nah, baik, yang selanjutnya yang kedua yaitu memiliki ruang belajar. Hal ini memang tidak wajib dimiliki, ya. Jika Anda memiliki cukup ruang di rumah, Anda dapat mengalokasikan sebagian ruang untuk ruang belajar khusus. Akan membuat Anda menjadi lebih nyaman dan fokus ketika belajar. Nah, ada yang punya ruang khusus belajar? Ada. Baik. Nah, jika yang tidak ada, alangkah baiknya kita susun sendiri. Bisa ada meja, ada kursi. Ambil posisi di pojok untuk kita selesai belajarnya aman dan nyaman, ya. Kemudian kita ada keinginan untuk belajar lagi di rumah. Jadi ciptakan suasana tempat belajar kita yang nyaman. Jika perlu, memang kalau kita suka dengan bunga di meja dikasih bunga gitu, biar menarik, ya. Nah, selanjutnya nomor 3 ya, membuat diagram atau ringkasan. Nah, di sini siswa yang baik biasanya kreatif belajar, ya, kreatif dalam belajar. Mereka akan membuat rekaman atau ringkasan yang mempermudah belajar mereka. Mereka suka membuat gambar-gambar seperti grafik atau diagram yang mudah dibaca dan dipahami, sehingga mereka akan menyerap pelajaran dengan sempurna. Nah, di poin ketiga ini, ya, kita harus ada kemahiran untuk meringkas pelajaran. Nah,
kita mencatat dengan cara meringkas ya, supaya mudah untuk kita mengulang lagi pelajarannya yang penting-penting. Ya, kalau dicatat semua dari atas sampai ke bawah sampai satu, ya capek tangannya. Cuma caranya meringkas supaya mudah kita pahami ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu yang keempat, membuat jadwal. Apa sih membuat jadwal itu? Nah, siswa yang baik menjadwalkan waktu belajar mereka seperti minimal 1 jam sehari dengan membuat jadwal belajar yang teratur. Mereka akan menjadi lebih disiplin dalam belajar ya. Nah, nih mengatur waktu. Kapan waktunya kita belajar, kapan waktunya kita istirahat, itu harus diatur waktunya ya. Nah, ini sangat penting. Waktu belajar ini kalau kita tidak betul-betul kita jadwalkan, lebih banyak bermainnya, ya enggak? Ya. Iya kan? Aku aja, yo ya. Iya, aku aja. Nah, dari sekarang Ibu harap anak Ibu bisa menjadwalkan waktu belajar. Oke, baik. Kemudian yang kelima yaitu berlatih. Nah, siswa yang rajin berlatih dan giat mencoba akan lebih terbiasa dan siap untuk menghadapi ujian kelak. Berlatih mengerjakan soal-soal bisa menjadi salah satu cara belajar yang efektif. Nah, kita harus rajin buat soal-soal dan membuat jawabannya. Kita sendiri yang tahu, ya, kita sendiri yang buat jawabannya. Nanti terbiasa muncul di soal-soal ketika ujian ini. Oh iya, saya sudah bisa. Nah, itu namanya berlatih belajar soal, menyelesaikan soal-soal dengan jawaban ya. Nah, ada pepatah yang mengatakan ya, Allah bisa karena biasa. Nah, kalau kita terlatih dan terlatih, udah biasa kita ingat ya. Oh iya, ini pernah saya bahas soal ini jawabannya. Nah, dengan sigap kita menjawab soal-soal ya, bisa ya. Nah, ada lagi yaitu yang keenam atau yang terakhir, melakukan usaha ekstra. Ya, di sini siswa yang baik seharusnya melakukan usaha ekstra atau lebih ya, seperti menambah waktu belajar dan mengurangi waktu bermain. Nah, ini nih perlu diingat, mengurangi waktu bermain. Fokus pada pendidikan, yaitu membutuhkan usaha yang keras agar dapat bersaing secara sehat. Jadi kita harus ada usaha, jangan yang biasanya kita biasa-biasa aja. Nah, dari sekarang lebih giat. Seperti apa, Bu? Giatnya seperti apa? Saya harus bagaimana? Nah, tambah waktu belajarnya, kurangi waktu bermain. Jangan ditambah waktu bermain, dikurangi waktu belajar. Malah sebaliknya. Harus ditambah waktu belajar, dikurangi waktu bermain. Iya apa iya? Iya. Bagus ya. Nah, di sini ya untuk selanjutnya untuk materi hari ini yang ini mengenai belajar yang baik ya. Baik, untuk selanjutnya bagi kelompok ya. Jadi 4 kelompok, silakan bagi kelompoknya. Karena Ibu akan memberi tugas pada setiap kelompok. Oke, baik, menghadap ke meja masing-masing ya.
di meja kalian sudah Ibu bagikan kertas ya, selembar, ada yang kosong. Nah, silakan di situ kalian setiap kelompok udah ada temannya, ada cukup kelompoknya 4 kelompok ya. Kalian diskusikan mengenai kesulitan belajar dalam belajar. Nah, setelah itu kemudian cari solusinya apa? Ya? Ada pertanyaan? Cari kesulitan apa yang kamu hadapi di dalam belajar dan solusinya apa. Jadi kalian yang mencari solusinya. Nah, sekarang silakan bekerja. Semuanya bekerja ya dalam kelompok ya. Tidak ada yang tidak bekerja. Yaitu berpikir. Yang lembar-lembarnya lembar ini. Nah, ini. Oke. Yang selembar. Ya, ya. Bersuara, tapi nggak apa-apa ya, namanya diskusi itu harus bersuara. Kalau nggak bersuara ya nggak tahu temennya mau tulis apa, ya kan? Yuk silakan. Itu dia. Itu banyak masalah yang timbul ketika kita belajar apa sih? Kesulitan kita apa sih? Masalah yang ketika kamu belajar apa sih? Masalah yang timbul kamu hadapi. Nah, kamu sendiri cari solusinya secara mandiri, secara kelompok. Buatkan dengan temannya. Biar senang bersuara.
juga udah selesai diskusinya langsung. Bu, saya kelompok 1 udah selesai. Ya. Ya, mana-mana aja yang sudah selesai. Bu, saya sudah selesai. Jadi kita nggak berlama-lama dulu. Dari kelompok berapa? 3. Kelompok 3 sudah selesai. Bagus. Kelompok berapa lagi yang sudah selesai? Ya, ke kelompok 3 ya. Kelompok 3. Kita tunggu semuanya sudah selesai semua, baru mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusinya ya. Kelompok 4 sudah selesai. Bagus, kelompok 4 juga sudah selesai. Ya, kita tunggu ada 2 kelompok lagi ya. Baru sama-sama kita mendengarkan paparan dari kelompok masing-masing. Ya, bagus. Kelompok 1 juga sudah selesai. Kelompok 2 juga sudah selesai. Ya, baik. Nah, sekarang Ibu minta setiap kelompok atau dua lah, ya, yang bisa memaparkan dari hasil diskusinya. Kelompok berapa yang ingin memaparkan hasil diskusinya? Kelompok 1, Bu. Bagus, kelompok 1 silakan. Ya, kelompok lain dengarkan. Setelah kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya, kelompok 2, 3, dan 4 boleh menanggapi atau bertanya. Silakan. Selamat pagi, saya akan memaparkan hasil dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Oke, saya akan membacakannya. Masalah kesulitan dalam belajar. 1. Ngantuk karena bosan. Solusinya adalah mencari kegiatan belajar yang lain agar tidak mengantuk dan bosan. 2. Mudah bosan saat belajar. Solusinya adalah menanyakan kepada guru apa yang kita tidak mengerti dan memahaminya. Yang ketiga, masalahnya adalah terganggu karena adanya keributan di kelas. Solusinya adalah menyuruh teman untuk diam dan disiplin. Masalah keempat adalah malas untuk menulis. Solusinya adalah membuat catatan yang menarik dan mudah dipahami. Oke, sekian dari presentasi kami. Jika ada yang bertanya silakan, dan jika ada masukan silakan. Sekian, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, dari kelompok lain ada yang menanggapi atau yang mau bertanya, silakan. Dari kelompok berapa? Langsung tangan. Ya, baik. Dari kelompok? Saya dari kelompok 4. 4, baik. Akan Ya. menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Berdiri, boleh berdiri. Ya. Bagaimana kalau mengantuk karena bosan itu? Solusinya kita minta guru untuk menyajikan pelajarannya agar lebih menarik untuk didengarkan atau dilihat gitu. Pelajaran. Bisa kami terima sarannya. Terima kasih dari kelompok 4 sudah menanggapi hasil kerja kami. Ya, baik. Ada lagi dari kelompok lain yang ingin menanggapi atau bertanya kepada kelompok 1? Ada? Tidak. Baik. Ya. Berarti satu kelompok lagi yang bisa yang belum memaparkan hasil diskusinya. Silakan, kelompok berapa? Kelompok 3, Bu. Kelompok? 3. Kelompok 3. Bagus, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 3 akan memaparkan tentang kesulitan dalam belajar yang kami alami. Kesulitan yang pertama yaitu mudah mengantuk. Solusinya tidur yang cukup dan tidak bergadang. Kedua, kesulitannya cepat bosan. Solusinya melakukan teknik belajar yang seru. Yang ketiga, kesulitannya tidak fokus dalam belajar. Solusinya menghilangkan semua hal yang mungkin bisa mengganggu konsentrasi saat belajar. Dan yang keempat, kesulitannya cepat mengantuk. Solusinya minum air putih yang cukup. Baiklah teman-teman semuanya,
Sampai sini dulu presentasi saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya akan membuka sesi pertanyaan. Ya, silakan. Mungkin ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi hasil paparan dari kelompok 3 tadi, atau ingin bertanya, silakan. Dari kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4. Ada? Tidak? Dengan acungkan tangan ya. Angkat tangannya. Kalau ingin bertanya atau menanggapi, silakan. Ada? Ada enggak? Ada? Ayo, bisa satu lagi ayo. Kelompok mana? Tidak ada? Untuk menanggapi tadi dari kelompok 3. Tidak ada? Baik, ya. Ibu ingin mengumpulkan hasil dari diskusi kalian hari ini, ya. Ada? Mari Ibu kumpulkan dahulu hasil diskusinya. Ya, nama kelompoknya sudah masuk. Sekarang, iya, sama-sama. Sekarang coba perhatikan ke layar. Kita akan menonton video kebiasaan belajar yang baik. Perhatikan dengan baik. Nanti Ibu akan tanyakan, ya. Boleh kamu catat yang ingin kamu catat dari hasil tontonan video ini tadi dari YouTube, ya. Silakan perhatikan. Ada satu hal yang selalu dilakukan oleh semua orang, baik sejak bayi, anak kecil, remaja, dewasa, hingga tua. Itu adalah belajar. Pak, Belajar itu nggak mengenal waktu, nggak juga mengenal umur, baik di sekolah, kuliah, tempat kerja, maupun sampai tua sekalipun, semua orang harus terus belajar. Karena belajar itu juga bisa mendewasakan kita. Tapi ingat loh, belajar juga nggak boleh sembarang belajar. Belajar juga harus dengan cara yang benar. Ada 5 hal yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa belajar dengan cara yang benar. Pertama, mindset yang benar. Sama seperti ketika kamu sebelum berolahraga, kamu kan juga harus melakukan pemanasan dulu nih. Sama juga dengan belajar. Sebelum belajar pun harus ada yang dipersiapkan terlebih dahulu. Yang harus dipersiapkan adalah mindset atau cara berpikir kita. Pikiran kamu harus dibenarkan dulu nih. Bagikan gelas kosong yang siap menerima, bagikan spons yang siap menyerap. Pikiran kamu juga harus terbuka. Jangan belum apa-apa udah antipati duluan. Jangan belum apa-apa kamu sudah memblok dan bilang, udah tahu, nggak perlu, ini kan caranya beda. Kalau komentar kamu seperti itu tuh, aku juga nggak akan bisa untuk menerima semua pembelajaran yang akan masuk ke dalamnya. Walaupun mungkin ada yang berbeda, nggak perlu, tapi harus dicerna dan juga diolah. Ingat, dengan mindset yang benar, maka kamu pun bisa belajar dengan cara yang benar. Yang kedua, guru yang benar. Belajarlah dari orang yang pernah melakukan hal yang ingin kamu pelajari. Belajarlah dari orang yang benar-benar mengerti hal-hal yang memang kamu ingin kuasai. Kalau kamu belajar masak tapi belajarnya sama montir yang nggak pernah bisa masak sama sekali, pastinya nggak akan bisa juga kan. Kalau kamu ingin belajar renang tapi belajar dengan guru yang sama sekali nggak pernah berenang, pastinya hasilnya juga tidak akan maksimal. Jadi kalau kamu mau belajar dengan orang yang ahli, yang benar-benar sudah mengerti hal-hal yang kamu ingin kuasai, belajar juga dari orang-orang yang sudah terbukti melakukan hal yang memang ingin kamu dapatkan, dan juga ada track recordnya, pastinya pembelajaran kamu juga pasti akan jauh lebih cepat dan jauh lebih efektif. Yang ketiga, waktu yang benar. Belajar itu juga butuh yang namanya waktu. Nggak bisa nih semua dikebut dalam semalam. Walaupun emang sih ada istilah SKS alias sistem kebut semalam, atau istilah the power of kepepet. Sama halnya dengan
belajar. Belajar juga butuh yang namanya waktu. Pikiran kita pun juga butuh jeda untuk bisa mengolah dan mencerna semua hal yang ada. Karena sebenarnya nih, bahkan belajar itu harus dijadikan sebuah kebiasaan. Sama seperti halnya analogi tentang mandi ataupun gosok gigi nih. Mungkin gak sih kamu mandi selama 1 jam, 2 jam bahkan, habis itu kamu nggak mandi lagi selama 1 bulan? Pasti rasanya risih. Atau mungkin, saya kan udah gosok gigi nih selama setengah jam, berarti habis itu saya gosok gigi lagi selama seminggu. Gak mungkin juga kan? Pasti rasanya risih, pasti rasanya aneh banget. Sama juga, belajar pun harus seperti itu. Harus dijadikan habit, jangan sampai, wah hari ini kan saya sudah belajar terus-terusan 10 jam, habis itu tinggalin aja deh, nggak belajar lagi. Ini kan gak efisien. Ingat, belajar itu sekali lagi harus dijadikan sebuah kebiasaan. Sama seperti mandi, sama seperti gosok gigi. Sehingga kalau ada hari di mana kamu nggak mandi, nggak gosok gigi, rasanya aduh tidak enak ya. Begitu juga dengan belajar. Kalau itu jadi kebiasaan, sehari aja kamu nggak belajar, pasti kamu akan merasa kok bisa ya, kok kamu kurang ya. Nah, sekali lagi sebenarnya sudah menjadi kebiasaan yang kamu lakukan setiap hari. Keempat, cara yang benar. Setiap orang punya cara tersendiri bagaimana dia bisa menyerap informasi secara efektif dan juga efisien. Kamu pun harus bisa mengenali kamu termasuk tipe orang yang belajar seperti apa. Secara garis besar nih ada 3 tipe orang: visual, auditory, dan juga kinestetik. Orang visual itu biasanya mereka akan menangkap secara optimal, menyerap informasi yang dibaca ataupun dilihat. Orang auditory biasanya adalah orang yang lebih mudah menerima informasi melalui apapun yang dia dengar. Orang kinestetik biasanya adalah orang yang sangat senang dan juga cepat mengerti bila informasi itu diserap terlebih dahulu ataupun dicontohkan dahulu, atau dia membayangkan orang lain untuk melakukan hal yang sudah dipelajarinya. Kalau kamu termasuk yang mana nih? Mau nggak mengenali diri kamu terlebih dahulu dan mengetahui cara belajar mana yang paling efektif untuk kamu, sehingga kamu pun bisa menggunakan cara tersebut dengan tepat. Kelima, lingkungan yang benar. Ada orang yang suka banget dalam belajar, harus tenang banget, bahkan ada suara nyamuk lewat aja, waduh, mengganggu konsentrasi. Tapi ada juga nih orang yang suka belajar dengan menggunakan musik. Jadi saat belajar dia harus menggunakan musik, baik itu musik klasik, musik pop, atau bahkan musik rock, bebas. Apapun itu, yang paling penting adalah kamu tahu yang mana yang membuat kamu bisa lebih efektif belajar. Ada juga nih orang yang suka belajarnya sendirian. Ada juga orang yang suka belajar secara berkelompok, biar ada teman menjadi diskusi katanya. Boleh belajar, nggak ada salahnya. Yang penting kamu sendiri tahu apakah dengan cara itu pembelajaran kamu bisa efisien atau enggak. Dan yang paling penting, apapun itu, pastikan kamu juga sudah berada di lingkungan yang positif. Dengan siapa kamu bergaul saat ini, itu akan mempengaruhi masa depan kamu. Jadi itu dia 5 hal yang harus kamu ketahui. Jadi ingat, walaupun kamu suka belajar, nggak boleh sembarang belajar ya, karena belajar juga harus dengan cara yang tepat. Mindset yang benar, cari guru yang benar, gunakan waktu yang benar, dengan cara yang benar, dan pastinya di lingkungan yang benar. Oke? Baik, terima kasih ya sudah menonton video yang Ibu paparkan. Nah, di sana bisa kita lihat bahwasanya belajar yang baik itu ya seperti apa. Coba kebiasaan belajar yang baik yang pertama tadi apa? Mindset yang benar. Apalagi yang kedua? Guru yang benar. Bagus. Yang kedua, yang ketiga apalagi? Waktu yang benar. Waktu yang benar. Waktu yang benar. Ya. Kemudian yang keempat, Cara yang benar. cara yang benar. Selanjutnya, Lingkungan yang benar. lingkungan yang benar. Nah, Ibu bisa tidak satu orang ya membacakan tadi yang kebiasaan belajar yang baik. Ibu mau, saya Bu. Yang sehat. Yang kelima-lima tadi. Ya, Bu. Iya, bagus, silakan. Yang pertama itu ada mindset yang benar. Yang kedua itu ada guru yang benar. Ketiga, waktu yang benar. Empat, cara yang benar. Dan yang kelima, lingkungan yang benar. Bagus, tepuk tangan. Nah, seperti itu. Nanti ada catatannya. Ya, bagus. Ya, untuk selanjutnya ya, yaitu
kalian buka. Nih, ya, yang lembar ini. Di samping ini, mari lengkapi titik-titik di bawah ini. Nah, yang kalian pegang sama dengan yang ibu pegang. Sama juga yang ada di layar, ya. Coba perhatikan yang pertama itu ada 5 pertanyaan, ya. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama yaitu selama ini kesulitan apa yang kamu hadapi ketika belajar. Nah, di sini ada kolom jawaban. Silakan kalian isi. Nah, kesulitan apa? Ya, di sini. Yang kedua, menurut informasi yang kamu dapatkan, kebiasaan belajar yang baik itu seperti apa? Ya, nah bisa kamu isi di kolom jawaban sini yang titik-titik itu. Yang ketiga juga, menurut informasi yang kamu dapatkan, kebiasaan belajar yang kurang baik itu seperti apa? Ya, isi juga di kolom jawaban. Yang untuk keempat, nah sekarang kamu sudah mengerti bagaimana cara belajar baik. Jadi langkah selanjutnya yang akan kamu ambil, langkah-langkah. Boleh isi di sini. Apa sih langkah-langkah yang ingin kamu ambil di sini? Ya. Nah, yang kelima yaitu alasan kamu memilih langkah tersebut apa? Nah, isi di sini. Oke, mengerti anak ibu? Mengerti, Bu. Oke, kalau udah mengerti berarti bisa mengerjakan. Sekarang silakan kerjakan lembar yang sudah ibu sediakan. Mencatat ya. Mendengarkan guru menjelaskan. Ya. Tapi apa yang dapatkan merupakan informasi. Kita harus menerapkan kebiasaan baru, ya kan? Ya. Menjauhi untuk guru. Jadi ini. Alasannya sih lebih. Boleh gantian, tulisnya nggak apa-apa, boleh gantian. Boleh. Dalam satu kelompok itu harus ada kerjasama. Isi aja nggak apa-apa. Apa yang langkah yang ingin kamu pilih, langkah-langkahnya. Kemudian di sini apa alasan kamu ngambil langkah itu? Itu ada alasannya. Iya, seperti itu. Silakan. Alasan saya memilih langkah tersebut adalah Alasannya dengan menerapkan kebiasaan yang baik kita bisa dapat ya, ilmu yang lebih mantap, lebih menyerap ya. Kebiasaan belajar yang baik.
Tunggu ikat aja. Apa itu? Nanti kau salah kan kita slide dulu ya. Ketiga ini ya. Kan asal satu Ya, oh ya baik. Mana nomor 2, oke? Ya, ya. Tiga, loh, nanti akan ibu tunjukkan lagi selanjutnya. Oke, bagus. Konsentrasi di Iya. Aku aja bingung kayak gini masuk ke siapa? Itu sakit kan? Jadi kelompok yang sudah selesai mengisi lembar kerjanya boleh dikumpulkan ke ibu. Bentar ya dulu. Nah, yang kamu kerjakan itu aja. Ini alasan saya meditasi. Kelompok berapa yang sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Ya, bagus. Kelompok 3 lagi yang pertama selesai mengerjakan tugas kelompoknya. Ya, tepuk tangan. Ya, boleh diantar ke depan. Kasihkan ke ibu lembar kerjanya. Baik, terima kasih. Ya, lagi kelompok mana lagi yang sudah selesai? Belum. Kelompok 4 ya, bagus. Silakan. Lembar kerjanya saja. Yang yang tadi yang kelompok lain sudah selesai, boleh kumpulkan. Ya. Yang lembar kerjanya saja ya. Dari kelompok berapa? Kelompok 2 sudah selesai, bagus. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Yang lembar kerja yang kamu kerjakan aja tadi, yang sebelah belakangnya enggak? Baik, terima kasih. Anak ibu sudah mengisi LKPD yang sudah ibu bagikan. Untuk selanjutnya, coba perhatikan yang ada di meja, lembar kertas yang ada di meja yaitu ada nggak? Yang di meja lembar refleksi ada nggak? Ada. Nah di situ, nah coba lihat. Nah di sini ada wajah-wajah kalian, ya. Ini wajah kalian nih. Untuk hari ini ya, suasana yang saya rasakan pada saat layanan. Nah ini ibu sekarang sudah memberikan layanan klasikal pada kalian. Nah yang kamu rasakan sekarang apa? Nah silakan dipilih nih salah satunya, ya. Bagaimana? Adakah kalian sekarang sedang bahagia atau sedang sedih, ya, atau sedang marah ketika ibu memberikan layanan? Silakan pilih, ya. Kemudian kamu sudah paham belum materi yang ibu sampaikan tadi? Nah, kamu tulis ini, isi. Ibu ingin penilaian kamu seperti ibu. Kemudian hal-hal yang baru yang ingin kamu lakukan apa? Coba lihat di sini ada kolomnya kan? Ada. Baik. Sebelahnya lagi hal-hal yang tidak boleh
Kamu lakukan apa? Tentu kamu tahu, ya. Nah, silakan isi. Kemudian yang sebelah bawahnya langkah nyata yang akan kamu lakukan. Nah, langkah apa? Untuk depannya seperti ini. Kamu yang buat kelompok, ya. Siap kelompok. Nah, silakan diisi lembar refleksinya. Tenang, ada kesulitan. Sudah. Nah, kelompok 3 juga udah selesai. Yang pertama ya, kelompok 3 lagi ya. Oke, kasih lembar refleksinya ke ibu. Kelompok mana lagi? Kelompok 4 lagi. Ya baik. Kelompok 2. Terima kasih. Ya. Kelompok 1. Oh iya, capek nggak? Capek nggak? Oh tidak, semangat di kayaknya anak ibu, ya semangat, bagus semangatnya ya. Nah, biar tambah semangat, yuk kita berdiri. Berdiri lagi, ya biar nggak capek. Tambah semangat, cepat semangat lagi ya. Ya. Ada yang loyal? Ada yang kening enggak? Ya. Semuanya? Alhamdulillah baik. Tepuk semangat. Kamu belajar. Kalian gembira, ibu pun bahagia. Ya kan? Nah, selanjutnya ya, ibu harap kalian bisa mengisi. Ya. Mengisi instrumen evaluasi proses yang ada di meja. Ada semua? Ada Bu. Ada, baik. Buat nama di situ, kemudian kelas. Topik layanan kita tadi apa? Kebiasaan belajar yang baik. Tanggal layanannya buat juga ya. Kemudian di situ coba perhatikan aspek ya yang dinilai apa. Yang pertama coba perhatikan ya
pendampingan dan konseling terhadap kehadiran siswa. Nah, di situ. Kemudian cara guru BK menyampaikan materi. Nah, di situ ada penilaiannya. SM itu sangat memuaskan. Boleh kamu pilih yang mana? Kalau M saja itu memuaskan dan yang KM kurang memuaskan. Tinggal kalian pilih di pojok. Nah, di pojok aspek yang dinilai, ya. Nah, paham? Paham. Selanjutnya di situ banyak ada 7 ya. Ada 7 pertanyaan. Kemudian yang di sebelah belakangnya coba perhatikan pada lembar yang kedua. Ada, yaitu instrumen evaluasi hasil layanan ya. Nah, di situ ada petunjuknya. Nah, ya ada skor 1, 2 dan 3 dan 4 ya. Ada pertanyaan. Jadi kalian bisa memilih ya. Sangat tidak sesuai atau tidak sesuai atau sesuai dan sangat sesuai. Bisa dilihat dari sini pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama mengenai pengetahuan ya. Di antaranya yaitu saya dapat memahami konsep kebiasaan belajar. Ya, yang pertama, poin pertama. Ya. Ada kan? Coba perhatikan lembarnya. Nah, kamu baca. Selanjutnya, saya mengetahui manfaat kebiasaan belajar. Nah, skornya di mana? Tinggal pilih, ya. Nah, selanjutnya sikap perasaan positif, ya. Nah, 4, 5, 6 dan 7, ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya yaitu keterampilan. Nah, 8, 9, 10 dan 11. Boleh? Mana? Iya. Oh, sebentar ya, Ibu ambil ya. Ada yang beda lembarnya? Boleh. Boleh aku panggil dulu. Maaf, ada yang beda ya. Ya ini lagi. Ada yang beda lagi? Lembar belakangnya. Lembar belakang. Oh iya ada. Kelompok 1 bagaimana? Aman, Bu. Aman. Sesuai dengan yang Ibu paparkan tadi? Sesuai, baik. Yang kelompok 2 bagaimana? Iya. Oh iya, ini termasuk karena ini. Oke, silakan diisi. Ya. Ya, silakan.
Apa yang kelompok 3 ada kesulitan apa? Bisa ibu bantu. Ini lihat di sini. Udah kamu pilih aja. Oh, tadi bilangnya apa yang perlu dibantu? Ya, ya, terima kasih ya. Oke. Ya, ya, silakan. Oke, ya. Saya mengetahui kebiasaan belajar yang baik, ya, sesuai atau kurang sesuai? Betul-betul dipahami ya. Udah selesai. Bagus. Gantian yang udah selesai ya. Terima kasih. Oh, matikan. Lagi rekam video. Gantian. Oh ya.
Jumlahkan kan? Ya baik. Jumlahkan, terima kasih. Ya. Jadi isi semua. Sudah. Ya. Terima kasih. Ya, sudah selesai. Baik, terima kasih anak ibu sudah mengisi lembar instrumen evaluasi dan instrumen evaluasi hasil layanan ya. Baik, ya. Untuk hari ini coba materi yang kita yang ibu paparkan tadi di depan, ya. Kita ulang kembali, kita ringkas kembali apa saja kebiasaan yang baik. Yuk sama-sama kita diskusikan. Materi tadi yang pertama yang kita sampaikan apa saja? Ada yang ingat? Kebiasaan belajar yang baik. Ya, apa? Itu yang video yang ibu sampaikan pertama. Oh iya, bagus. Mencatat apa lagi? Memiliki ruang belajar. Ya. Lagi. Membuat diagram atau ringkasan. Bagus. Keempat, membuat jadwal. Kelima, berlatih. Iya. Yang keenam, melakukan usaha ekstra. Bagus. Ada berapa? 6. Pertama mencatat. Yang kedua Memiliki ruang belajar. memiliki ruang belajar. Yang ketiga membuat ringkasan. Ibu ingin tanya nih, sering nggak kamu lakukan seperti itu, membuat ringkasan ketika belajar? Ya, ada. Bagus, lanjutkan ya. Nah, yang selanjutnya berarti yang keempat, membuat jadwal waktu belajar. Sudah kamu lakukan membuat jadwal belajarnya? Benar. Ya, bagus. Kalau memang iya sudah kamu atur jadwal belajarnya, syukur alhamdulillah. Ibu kasih jempol 2. Tepuk tangan. Ya, memang kita kalau mau berhasil kita harus bisa mengatur waktu belajar. Nah, selanjutnya apa aja kebiasaan yang baik belajar? Berlatih. Berlatih, dan berlatih. Apa tadi pepatah yang ibu katakan? Allah bisa kata biasa. Bagus, alam bisa karena Biasa. namanya terlatih. Ya, selanjutnya apa lagi? Melakukan usaha ekstra. Melakukan usaha ekstra. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Usaha ekstra itu seperti apa? Yuk, angkat tangan. Bu, saya mau menjelaskan. Yuk, coba. Siapa yang berani? Usaha ekstra itu seperti apa? Saya, Bu. Iya, bagus, silakan. Usaha ekstra itu seperti menambah waktu belajar dan mengurangi waktu bermain. Lagi. Tetap fokus pada pelajaran. Iya, bisa diterima. Bagus, itu jawabannya. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Ada 6. Nah, tadi kan ibu sudah memaparkan video. Kalian kan sudah menonton. Ya. Ya, sudah menonton. Ini tadi di kelompok sini sudah menjawab apa aja isi-isinya. Ibu kepingin yang kelompok 1 dan 2 suaranya mana? Ayo, apa aja yang kalian tonton tadi? Kebiasaan belajar yang baik itu seperti apa yang ditonton tadi video? Yo. Pertama, mindset yang benar. Yang kedua, guru yang benar. Ketiga, waktu yang benar. Keempat, cara yang benar. Kelima, lingkungan yang benar. Bagus. Tepuk tangan untuk
kebiasaan belajar yang baik itu seperti apa? Nah, langsung bisa jawab ketika ibu bertanya ya. Nah, bagus. Berarti itu kebiasaan mencatat. Baik, untuk layanan klasikal, Ibu rasa sampai di sini. Nanti ada materi lagi, yaitu layanan konseling individu ya untuk materi selanjutnya. Jadi untuk selanjutnya kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Ya, baik. Sebelum keluar ruangan, alangkah baiknya anak ibu baca doa dulu. Sebelum keluar ruangan, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lihat yang duduknya rapi, baru keluar duluan. Kelompok mana ya? Ayo yang kelompok 3 silakan. Boleh keluar dulu. Baik, lihat kelompok mana lagi? Ya, kelompok 4. Silakan. Kelompok 1. Silakan.